Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih al-hadi ila ihsanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ayuhal hadirun wal hadirat jamaah salat maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah, segenap puji bagi Allah Ta'ala yang dengan nikmat dan karunia-Nya serta taufiknya kembali mempertemukan kita bersama di majelis yang kita rindukan, majelis yang kita cintai, yang kita sangat berharap majelis ini mendatangkan ridha dan cinta Allah Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, Allahumma amin. Dan pembahasan kita di kesempatan yang mulia ini masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan al-af'alu al-mubaha fi shalah, ya, yaitu perbuatan-perbuatan yang dimubahkan di dalam salat. Artinya ketika seorang melaksanakannya, melakukan perbuatan tersebut, ini tidak mempengaruhi daripada salatnya. Salatnya sempurna, salatnya sah. Ya, meskipun di sana nanti ada hal-hal yang diingatkan para ulama dilakukan ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan. Dan di pertemuan yang sebelumnya telah kita uraikan hal-hal yang dianggap sebagai perbuatan yang mubah di dalam salat. Yang mencatat sampai mana? 12. Baik. Di pertemuan yang terakhir di antara perkara yang dimubahkan di dalam salat adalah al-isyarah bil yad abil ra's lil hajah. Boleh bagi orang yang salat, hukumnya mubah, untuk memberikan isyarat dengan tangannya, yaitu maksudnya jarinya, ya, atau dengan ra's, itu kepalanya, karena ada hajat. Ya, karena ada hajat. Ini perkara yang mubah. Sebagaimana hal ini diisyaratkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya Ummu Salamah. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat sunnah setelah asar. Padahal para sahabat mereka paham Nabi melarang sholat sunnah yang dilakukan setelah asar, sebagaimana selesai sholat subuh. Ya, tidak ada sholat sunnah sholat subuh, demikian sholat asar. Namun suatu hari ketika Nabi di rumahnya Ummu Salamah, Nabi melaksanakan 2 rakaat setelah asar. Maka Ummu Salamah kemudian mengutus pelayan budak wanitanya untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ummu Salamah kepada budaknya itu, nanti kamu berdiri di sampingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kepadanya, kalau sudah selesai, tanyakan kepadanya, ini salat apa? Ya, selesai asar ini salat apa? Kok dilakukan? Padahal ya, yang dipahami para sahabat tidak ada salat sunnah setelah salat asar. Ketika budak wanita tersebut ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupanya Nabi itu gerah. Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terganggu dengan kehadiran wanita tersebut, budak pelayan tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan, berisyarat dengan tangannya atau dengan kepalanya, ya, untuk
budak tersebut menyingkir dari salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian selesai salat, Nabi kemudian bertanya kepada Ummu Salamah, "Kenapa engkau mengutus kepadaku seorang budak sehingga mengganggu daripada salatku?" Maka Ummu Salamah kemudian menjelaskan, "Saya mendapati engkau ya Rasulullah salat sunnah setelah asar, padahal engkau melarang kami untuk mengerjakannya." Maka Nabi mengatakan, ini adalah salat sunnah qadha ba'diyah zuhur yang tadi belum sempat aku kerjakan. Ya, salat sunnah ba'diyah zuhur yang tadi belum sempat saya lakukan, maka ini waktunya. Maka Nabi mengerjakannya setelah asar 2 rakaat. Dari hadis ini maka kita jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan isyarat. Ya, kalau beliau itu tidak senang dengan kehadiran budak wanita yang diutus oleh Ummu Salamah. Oleh karena dikatakan para ulama, berisyarat dengan tangan atau dengan kepala karena suatu hajat ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Demikian pula Ummu Salamah pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bukan Ummu Salamah, Asma bintu Abu Bakar, itu kakaknya Aisyah, beda ibu. Beda apa? Beda ibu. Satu bapak. Ketika itu terjadi salat khusuf karena gerhana matahari. Kemudian Asma mendapati orang-orang menegakkan salat gerhana di Masjid Nabawi. Tapi Asma nggak paham, ini salat apa? Kok dikerjakan di siang hari belum salat zuhur? Berjamaah lagi. Dikeraskan lagi. Ada 2 rukuk, ada 2 sujud dalam 1 rakaat. Dan salatnya panjang luar biasa. Maka bergegas Asma itu menemui Aisyah di rumahnya. Sementara Aisyah ternyata sedang sholat pula, sholat gerhana sendiri. Ya. Maka Asma kemudian bertanya kepada Aisyah yang sedang sholat, "Ini sholat apa? Kamu ngerjakan sholat apa?" gitu. Aisyah dengan tangannya menunjuk-nunjuk ke atas langit. Berisyarat dengan apa? Dengan tangannya. Nunjuk-nunjuk. Maksudnya, kamu lihat itu ke langit, itu lagi apa? Ya. Maka di sini orang sholat dia boleh. Ya, misalkan lagi sholat takoni kuncinya nang endi? Ya, nunggune salatnya suwi, ya. Istrinya mungkin datang ngomong ke suaminya. Istrinya endi, Pak? Kan gitu. Boleh sang suami dia mengatakan nunjuk-nunjuk gitu. Mengisyaratkan tentang kuncinya. Boleh enggak? Boleh. Kalau ada hajat. Kalau ada hajat. Demikian pula dengan kepala, boleh. Mau neng Joko wis murung. Kalau ada hajat, boleh dengan ngangguk gitu. Tapi ya malah dibalas sih. Malah balas-balasan akhirnya tidak jadi sholat. Ya, karena ada hajat. Yang 13 ya. Raddus salam isyaratan ala man sallama alaik. Di antara perkara yang dimubahkan, perbuatan yang dimubahkan dalam salat adalah menjawab salam tapi dengan isyarat kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya. Kadang-kadang ada orang mengucapkan salam tapi dia nggak tahu kita lagi salat. Ya, sudah kadung mengucapkan salam. Maka boleh bagi yang sholat menjawabnya dengan isyarat, mungkin dengan tangannya atau dengan yang lainnya. Maka dikatakan فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ كَلَامًا. Ya, hukum asalnya jika ada orang yang sholat kemudian tiba-tiba ada yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia tidak boleh menjawabnya dengan kalam.
Ya. Tidak boleh mengucapkannya misalkan Waalaikumsalam terus lanjut lagi. Tidak. Sama dengan yang menjawab ketika ada orang yang dia bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah. Tidak boleh di samping kanan kiri mengatakan Yarhamukallah gitu. Tapi bagi yang bersin dia boleh mengucapkan Alhamdulillah. Ya, tapi bagi yang mendengarnya kalau di luar salat disunahkan untuk menjawab Yarhamukallah, Yarhamukillah. Ya, tapi bagi yang di samping kanan kirinya yang tidak bersin, dia tidak boleh untuk menjawabnya. Sama dengan salat, tidak boleh menjawab dengan ucapan, karena dia di dalam salat tidak boleh mengucapkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan salat. Lakin yajuzu an tarudda isyaratan bil yadi. Maka akan tetapi boleh bagi dia menjawab salam tersebut dengan isyarat, yaitu menggunakan tangannya. Sebagaimana hal ini dicontohkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, kharaja Rasulullah SAW ila Quba yusalli fihi. Ya, Rasulullah SAW itu memiliki kebiasaan di hari Sabtu itu keluar untuk menuju Masjid Quba. Ya, masjid yang didirikan Nabi SAW di kota Madinah itu ada 4. Apa aja? Masjid Quba, terus Masjid Qiblatain, terus Masjid Jum'ah, baru yang terakhir Masjid Nabawi. Yang pertama kali ya Quba, Qiblatain, Jum'ah, baru yang terakhir Nabawi. Dan Nabi SAW itu mengkhususkan Masjid Quba, sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan siapa yang di rumahnya dia telah berwudu, bersuci, lalu menyengaja untuk pergi ke Masjid Quba melaksanakan tahiyatul masjid di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala umrah yang sempurna umrahnya. Maka bagi yang umrah atau haji mesti ada acara untuk pergi ke Masjid Quba. Tapi syaratnya apa? Man tatahhara fi baitihi. Dia bersucinya, berwudunya tuh di rumahnya. Kalau kita yang kunjung Masjid Nabi, rumah kita di mana? Di hotel. Berarti wudunya di hotel, bukan wudunya di Masjid Quba. Kadang jamaah itu nggak paham sunnah ini. Ya, wudunya nanti nunggu kalau turun dari bis baru di Masjid Quba baru wudu. Ini keliru. Ya, kalau ingin mendapatkan pahala umrah yang sempurna, maka lakukan wudunya itu di rumahnya, itu di hotelnya, di kamar hotel. Ya, kecuali kalau di tengah jalan dia batal, baru tidak mengapa dia kemudian berwudu di Masjid Quba. Ya. Dan Nabi SAW memiliki kebiasaan apa? Untuk sholat tahiyatul masjid itu di Quba pada hari Sabtu pagi. Kadang berjalan kaki, kadang berkendaraan. Ya. Ini kemudian menjadikan bahwa Nabi SAW itu tahiyatul masjidnya ada di Masjid Quba. Kalau di Masjid Nabawi, Nabi tidak pernah melakukan tahiyatul masjid, karena beliau keluar hanya untuk apa? Mimpin sholat. Hanya untuk mimpin sholat. Ya. Maka ketika di hari Jumat pun, ketika Nabi menjadi khatib, Nabi pun langsung naik mimbar. Tidak pernah beliau sebagai khatib kemudian melakukan tahiyatul masjid. Oleh karenanya para ulama menganggap tahiyatul masjid bagi khatib, khusus ini bagi khatib, itu tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Jadi siapa yang khatib maka dia tidak, ya, tinggal duduk menunggu waktunya untuk naik. Nah, Nabi SAW pernah keluar menuju Quba untuk salat di dalamnya. Faja'atuhul ansar fasallamu alaihi wa huwa yusalli. Maka ketika Nabi sedang salat di Masjid Quba, datang orang-orang Ansar memberikan salam kepada Nabi. Fakultu li Bilal, kebetulan yang menemani itu Bilal. Maka
Ibnu Umar dia bertanya kepada Bilal, "Kaifa ra'aita Rasulullah SAW yaruddu 'alaihim hina kanu yusallimuna 'alaihi wa huwa yusalli?" Ditanya Bilal oleh Ibnu Umar, "Bagaimana? Apa yang kamu lihat? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjawab salamnya orang-orang Ansar yang mengucapkan salam kepada beliau dalam kondisi Nabi itu salat?" Qal, kata Bilal, "Hakadha, seperti ini." Wa basada kaffahu, ya, yaitu dengan berisyarat menggunakan telapak tangannya. Kemudian yang berikutnya, jadi boleh berisyarat dengan menggunakan tangannya. Ya, ketika ada mengucapkan salam, seperti ini juga salam. Dia mengucapkan salam, jadi menunjukkan kalau dia sedang salat. Yang berikutnya, raf'ur ra'si fis sujudi litahaqquqi minal amri idza atala al-imam. Kadang-kadang kita mendapati imam itu lama dalam salatnya. Kadang rukuknya lama, sujudnya lama. Atau ada imam yang suaranya kecil, ya, jamaahnya banyak, yang di belakang kadang-kadang enggak dengar, kecampuran dengan anak-anak pula. Wis ora duwe speaker meneh. Mikrofonnya orang, suaranya cilik. Maka kalau mendapati imam yang seperti ini, imamnya panjang salatnya, ya, maka dibolehkan mengangkat kepala saat sujud. Jadi bagi makmum, ya, dia boleh untuk melihat keadaan. Iki sajane imame wis ngopo iki. Maka dia boleh ngangkat kepalanya nengok. Ya, litahaqquqi minal amri, yaitu untuk dia melihat kondisi keadaan yang sebenarnya apa ini. Kalau ternyata imamnya masih sujud atau rukuk, ya dia kembali rukuk, kembali sujud. Kalau kemudian imamnya ternyata sudah duduk di antara dua sujud, maka segera dia bertakbir Allahu Akbar untuk kemudian dia mengikuti imam. Ya, ada masjid pakai pintu, ya. Terus kemudian pintunya ditutup, tapi jamnya bludak. Akhirnya di luar. Subhanallah, speakernya mati. Subhanallah, speakernya mati di rakaat yang terakhir. Waktu sujud yang pertama di rakaat yang terakhir. Imamnya salam, jamaah yang di luar itu ora roh. Iki kok tumben imamnya sujudnya kok suwi. Nah, kalau kita sudah mengenal sunnah ini atau fikih ini, maka kita akan bisa untuk bersikap. Jadi kalau misalkan ada imam kok di luar kebiasaannya memperpanjang, kan kita punya imam-imam tuh sudah ngerti. Sing imam iki setelahnya kok gini. Ya. Seperti itu. Oh, ini panjang, oh ini macam-macam. Maka kalau misalkan di luar kebiasaannya, kita boleh untuk ngangkat kepala di saat sujud. Ya, lihat kondisinya. Ini imam lagi ngapain? Oh, jangan-jangan imamnya batal. Ya, terus kemudian dia mau ngambil air wudu gitu. Harusnya dia nunjuk makmum untuk menggantikan dirinya. Ya, enggak masalah. Yang berikutnya, an-nadharu fil mushafi wal qira'ati minhu fi salati nafilah lil hajah. Di antara perkara yang dimubahkan di dalam salat adalah bolehnya melihat mushaf dan membaca dari mushaf tersebut pada saat melaksanakan salat sunnah karena ada hajat. Nah, ini berkaitan dengan salat-salat jahriyah, imamnya pengen dowo, tapi bacaane hafalane mung sithik, pendek-pendek pula. Sing bacaan favorit kan apa? 3 kul gitu ya. Kul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ditambahi
li'ila fi Quraisy atau inna a'tainakal kautsar. Ini bacaan favorit. Ya. Kadang-kadang imamnya pengen nambah tapi tidak punya hafalan. Dalam hal ini para ulama mereka berbeda. Boleh enggak pada salat wajib atau khusus pada salat sunnah? Ada yang membolehkan boleh pada salat-salat sunnah atau wajib. Ya. Ada yang hanya mengkhususkan itu dibolehkan pada salat sunnah. Karena pada salat wajib bacaan Nabi itu dijelaskan. Bacaan Nabi SAW pada salat wajib itu ada riwayatnya. Nabi salat duhur maca niki, salat maghrib iki, asar ini. Demikian pula subuh dan isya. Ya, sehingga dikenal bacaan Nabi pada salat 5 waktu itu dengan bacaan mufassal. Mufassal itu ayat-ayat yang berhenti karena saking pendeknya, cepat berhentinya. Ya, maka bacaan Nabi itu ya yang biasa dibaca 5 waktu itu terhitung dari surat Qaf hingga surat Anas. Yang kemudian surat Qaf Anas ini dibagi menjadi 3. Namanya mufassal tiwal, mufassal qisar, dan mufassal wasat. Ada yang panjang, ada yang pendek, dan ada yang pertengahan. Pada salat subuh Nabi SAW bacaannya tiwal, panjang. Tiwal itu bacaan dari surat Qaf, antara Qaf sampai Al-Mursalat. Itu bacaan pada salat subuhnya Nabi SAW. Qaf itu surat ke-50, Al-Mursalat surat ke-77. Bacaannya di antara itu. Pada salat apa? Salat subuh dan salat maghrib. Itu bacaannya tiwal. Adapun qisar, surat-surat pendek, itu terhitung dari ad-duha hingga Anas. Itu bacaan Nabi pada salat maghrib. Jadi maghrib ada 2 versi. Kadang boleh panjang, kadang boleh pendek. Kalau favoritnya apa? Al-Kafirun sampai Qul huwallahu ahad. Kadang-kadang boleh dipanjangkan pada salat maghrib, tidak harus pada salat subuh. Ya. Adapun pada bacaan salat asar, duhur, kemudian isya, itu Nabi mengambil bacaan pertengahan, wasat, yaitu bacaan dari an-naba hingga ad-duha. Ya. Maka dikatakan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kalau membaca duhur itu bacaannya 30 ayat rakaat pertama. Rakaat kedua 15. Asarnya separuhnya. Rakaat pertama 15, rakaat kedua 8 atau 7. Ya, kalau isya maka 30-an. Jadi kalau salat wajib sudah ada riwayatnya, ada sunnahnya. Ya, tetapi bagi yang nggak mampu ya nggak usah, karena sifatnya bacaan itu sunnah. Nah, adapun pada salat sunnah, maka di sini ada kelonggaran. Bagi yang ingin dia memanjangkan bacaan di dalam salatnya, maka dia boleh untuk melihat mushaf dan boleh membaca lewat mushaf. Iya. Kalau sekarang kan ada model yang duduk itu ya. Ya, dia boleh. Karena apa? Lil hajah, karena ada hajat. Ya. Dan ini khilaf. Kalau seandainya ada yang mengatakan boleh pada saat wajib, ya silahkan. Dia mengambil pendapat itu silahkan. Hal ini sebagaimana datang riwayat dari Aisyah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau itu dalam salat ketika bulan Ramadan itu dengan melihat mushaf. Taqra'u fil mushafi fatusalli fi Ramadan. Aisyah itu membaca Al-Quran, mushaf, ketika salat di Ramadan itu dengan melihat mushaf di dalam salatnya. Demikian pula Aisyah pernah memerintahkan kepada budak yang laki-laki untuk menjadi imam, dan budak itu dia tidak punya hafalan, maka diperintahkan untuk melihat mushaf.
Jadi bulan Ramadan, ya, misalkan salat gerhana, kan sunnahnya panjang. Ya, maka dalam hal ini dia boleh untuk melihat mushaf bagi yang tidak memiliki hafalan. Amma fi'lu hadza fil fardhi fala yajuz. Adapun ketika dilakukan pada salat fardu, maka ini tidak boleh. Wa kadzalika fin nafli idza lam takun hajah. Demikian pula pada salat sunnah kalau tidak ada kebutuhan. Ya, karena memang asalnya adalah kita tidak boleh untuk memberatkan diri kita. Sesuatu yang tidak kita mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah olehmu sesuatu yang mudah, ya, dari hafalan Al-Qur'an itu. Ya, maka pada salat fardu, salat sunnah yang enggak dibutuhkan tidak perlu melihat mushaf. Tapi pada yang tertentu. Contohnya yang berjamaah, salat tarawih, imamnya pengen diperlama misalkan. Jamaahnya juga manut gitu. Ini hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, 15 perkara yang berkaitan dengan perbuatan yang mubah dilakukan di dalam salat. Kita masuk kepada aqwal, pada perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang dimaknai mubah di dalam salat. Apa saja itu? Yang pertama, al-fathu 'alal imam, yaitu membuka untuk imam ketika imam bacaannya keliru atau tidak bisa melanjutkan atau terdiam, ya, membetulkan bacaan imam, menyempurnakan bacaan dari imam. Yaitu ketika terjadi kesalahan pada bacaan imam, maka boleh bagi makmum untuk dia membetulkan bacaan imam. Kadang-kadang ada imam yang dia lupa, tercampur dengan surat yang lain. Bukan tercampur malah dilanjutkan kesalahannya, bukan. Ya. Tapi dibetulkan, dikembalikan kepada bacaan yang betul. Ya, maka apabila imam mengalami hal demikian dalam bacaannya, boleh bagi orang yang di belakangnya. Tetapi hendaknya dikhususkan agar imam itu fokus siapa yang membetulkannya. Kalau kanan kiri depan belakang sampai itu mau ikut membetulkan, maka imamnya jadi apa? Blank, hilang sama sekali, bingung milih sing endi. Ya, nah. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah tidak tergesa-gesa untuk membetulkan bacaan imam. Ya, tidak tergesa-gesa. Atau tidak mudah langsung kemudian ya membetulkan bacaan imam. Kadang ada imam yang ingin mengulang. Mungkin ayat itu berkesan dalam keimanannya, dalam ketaatannya, dia ingin mengulang lagi. Ya, bukan berarti hafalannya mungkin lupa, ingin mengulang, maka dibiarkan dulu. Tidak tergesa-gesa langsung kemudian menganggap itu keliru atau kemudian dia membetulkannya. Maka ya, para ulama memberikan kepada kita beberapa batasan kapan saatnya kita membetulkan bacaan imam. Jika imam dia itu mengulang bacaannya, maka jangan kemudian tergesa-gesa kita membetulkannya. Yang kedua, ketika imam diam sejenak, idza sakata walam yataraddad fil qiraah, dan kita lihat dia enggak bingung dalam bacaannya. Ada imam yang dia itu diam sejenak bukan karena bingung. Kenapa? Dia sedang berdoa. Kan sunnahnya kalau melewati ayat-ayat rahmat, dia meminta kepada Allah Ta'ala apa? Rahmat. Kalau lewat ayat-ayat azab, dia minta perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari azab tersebut. Sunnahnya apa? Didiam sejenak, berdoa kepada Allah Ta'ala. Kadang ada imam-imam yang demikian. Maka jika kita mendapati ada imam yang diam dan dia tidak ragu dalam bacaannya, yang ketiga, membetulkan aliman sami'a. Ini kan maknanya enggak berubah. Ghafur rahim, sami' alim, itu kan maknanya enggak berubah.
maka tidak perlu dibetulkan meskipun salah mana yang awalnya, maka lebih baik dibetulkan setelah salam. Untuk imam dibetulkan tadi bacaannya yang betul adalah seperti ini. Tapi ketika dalam sholat tidak boleh dibetulkan ketika tidak ada perubahan makna. Namun kalau merubah ayat, misalkan ayat itu berbunyi azab tapi kemudian diganti dengan rahmat, atau rahmat diganti dengan azab, maka ini yang perlu untuk dirubah. Ya, perlu untuk dirubah. Ya, contohnya misalkan kalau dalam Al-Kafirun itu ada lam panjang. La a'budu ma ta'budun. La di situ panjang. Kalau dibaca pendek, la a'budu ma ta'budun, maka artinya sudah berubah. Kemudian kalimat dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ya-nya tidak ditasydid, ini berubah, maka dibetulkan. Ya, dia mengucapkannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tidak mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka tanpa tasydid ya-nya, maka artinya sinar matahari. Jadi kalau orang membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya apa? Kami beribadah dan minta pertolongan kepada sinar matahari. Kufur tidak? Kufur. Kesyirikan tidak? Kesyirikan. Maka perlu untuk apa? Diingatkan. Ya, maka Al-Fatihah itu penting ditahsin berulang kali, itu nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ada momentum waktu tertentu baca, disimak baca Al-Fatihahnya. Ya, Rabbul Alamin dengan Rabbul Alamin beda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini artinya bukan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, tapi Rabb. Kalau Rabbul Alamin artinya raja segala penyakit. Raja segala penyakit. Rabbul pakai A, hamzah. Alamin itu segala penyakit. Tapi kalau alamin beda lagi. Ya, maka ketika merubah makna perlu untuk diingatkan, dibetulkan. Ya, kalau tidak bisa geser, ganti yang takmir itu bertanggung jawab, nanti dihisab. Sapa takmirnya? Ya. Diputus-putus. Dia nggak belajar tahsin itu namanya. Orang membaca Al-Quran itu bukan sedang membaca bahasa Arab. Kalau membaca bahasa Arab, iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iku nek maca bahasa Arab. Tapi kalau dia sudah akan panjang itu namanya tajwid, bacaan Quran. Iya. La a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun. Tidak dibaca la a'budu. Kalau bahasa Arab, la a'budu ma ta'budun. Nah, kalau ada orang yang membacanya alhamdulillahi rabbil alamin, harusnya gitu. Ar-Rahman itu ya, Ar-Rahmanir Rahim itu. Maliki yaumiddin itu. Itu kalau bahasa Arab. Ya, karena kalau bahasa Arab itu semuanya enggak adil mutajwid. Tapi kalau dia niatkan membaca Al-Qur'an dan itu bacaan Al-Qur'an, ya, dia membacanya dengan metode tajwid. Makanya yang membaca jangan diputus-putus, berarti dia belum mengenal ilmu tajwid. Dia enggak boleh jadi imam. Ya, nggak boleh jadi imam, geser. Takmirnya harus berani. Ya, harus berani. Kalau ndak dihisab nanti di akhirat. Ya, kenapa kamu milihkan imam sing koguya? Ya, harus berani. Tanggung jawab. Makanya berat. Karena kebetulan namanya imam itu ditunjuk oleh siapa? Oleh takmir. Ya, kalau dulu kan imam pemimpin, sapa sing dadi pemimpin ya imame kuwi. Ya. Kalau sekarang kan tidak beda. Sesi ibadah, ada sesi keagamaan, ada sesi macam-macam. Maka pilih yang terbaik, yang terbagus. Bila perlu disekolahke. Dipilih wong limo, sekolahke semunan lancar insyaallah. Tapi tiap dino orang mung seminggu sekali.
Ya, tiap dino ditahsin. Ya, ditahsin sampai betul baru kemudian dia pantas untuk menjadi imam. Jadi bukan dilihat karena ketuaannya, maaf. Bukan dilihat karena mungkin jasanya, bukan. Atau ketokohannya, bukan. Tapi dilihat dia mampu untuk menjadi imam. Ya, untuk menjadi imam. Ya, jadi kalau bacaannya berubah itu boleh untuk dibetulkan maknanya berubah maka boleh dibetulkan. Kalau tidak berubah maknanya maka tidak perlu. Nanti setelah salam baru kemudian diingatkan. Ya. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang ucapan yang dimubahkan dalam salat adalah tardadu al-ayah fi salati tatawwu. Bolehnya untuk mengulang-ulang ayat dalam salat sunnah. Jadi ayat dalam bacaan suratannya itu hanya itu saja yang diulang-ulang. Kalau dalam salat sunnah boleh, misalkan rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua ya ayat kursi. Ya. Diulang lagi, atau bahkan dalam satu rakaat diulang berulang kali. Sampai dia betul-betul memahami, mentadabburi atau dia cukup lalu baru rukuk, tidak masalah. Dan ini pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca satu ayat pada surat Al-Maidah ayat 118. Al-Maidah ayat 118. Itu dibaca ayat itu satu ayat ini dibaca sampai subuh. Dalam salat qiyamul lailnya dibaca sampai subuh. Diulang-ulang sampai subuh. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi mengulang-ulang, in tu'adzibuhum, jika engkau mengadab mereka. Ini ucapan Nabi Isa alaihi salam. Tapi kemudian dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta rahmat Allah taala. Jadi para nabi itu sangat sayang kepada umatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak pernah ketemu dengan umatnya seperti kita, itu sangat sayang. Sangat perhatian untuk bagaimana mereka selamat dunia akhiratnya. Ya, kembali kepada fitrahnya. Ketika berpulang ke rahmatullah pun mendapatkan husnul khotimah. Itu Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW setiap selesai salatnya selalu mendoakan kita semua. Ya, maka Nabi SAW karena perhatiannya kepada umatnya, Nabi sering mengulang-ulang ayat ini. Ya Allah, jika engkau mengadab mereka, sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu. Mereka hamba-hambamu. Di dunia ini juga mereka beribadah kepadamu. Tapi kadang mereka memenuhi hawa nafsunya sehingga berbuat dosa dan maksiat. Ya, dan jika engkau mengampuni mereka, sungguh engkau benar-benar maha mulia lagi maha bijaksana. Ini permintaan Nabi sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Jika diulang-ulang dalam satu ayat, dalam satu salat diulang-ulang terus sampai subuh. Nabi SAW. Kalau kita ada bacaan imam yang diulang-ulang gimana? Oh, imamnya lagi meragukan sesuk ora usah meneh kok. Ya, padahal kadang-kadang ada tadabbur di situ. Kemudian yang ketiga, al-buka'u wal anina fi shalah. Di antara ucapan yang boleh dilakukan dalam salat adalah menangis dan merintih atau merengek. Ya, itu boleh dilakukan dalam salat. Al-buka'i fi shalah in kana min khawfillahi ta'ala wa dzikril jannati wan nar wa nahbi kana mamduhan muthaban alaih. Ada orang salat dia menangis karena takut kepada Allah. Dia ingat surga, dia ingat neraka. Dan dia enggak tahu kembalinya kemana. Salatnya pun belum tentu salatnya sempurna. Belum tentu salatnya berpahala. Belum tentu salatnya diterima. Karena Nabi SAW mengkabarkan ada orang mengerjakan salatnya 60 tahun.
60 tahun berapa rakaat jemaah? Banyak. Ya enggak? Tapi Allah tidak pernah menerima salatnya satupun. Gara-gara apa? Karena dia tidak tumakninah di dalam salatnya. Salat itu yang diinteni apa nih sih? Salame. Ya. Orang kalau salat itu yang diinteni apa nih? Salame. Iki salame kapan iki? Kok urung-urung dijak ndonga sithik. Ya. Kan seperti itu. Jadi salat kita pun banyak nodanya, banyak kotorannya. Sehingga orang ketika beramal ibadah itu pasti diternodai. Karena banyak urusan dunia yang menjadikan kita demikian. Jadi nggak bisa sempurna. Ya. Maka kalau ada orang dia salat karena takut kepada Allah, dia takut dengan murkanya, takut dengan azabnya. Sementara kalau perbuatan maksiat, dosa itu nggak pernah niatnya tulus, nggak pernah niatnya baik. Korban dosa kok niatnya baik. Mau mencuri, Bismillah, ya, mau berzina, Bismillah, Allahu Akbar, tidak Allah, kecuali orang Syiah. Nah, maka kalau ini pendorong tangisan dia dalam salat adalah hal itu, maka ini berpahala dan boleh hukumnya. Tapi berat jemaah. Kalau nangis karena Allah, menangis karena surga, menangis karena akhirat, karena neraka, itu tidak bisa dibuat-buat. Tapi kalau nangisnya tasanuan, dibuat-buat, acting gitu, itu bisa. Ya, itu bisa. Tapi nangis yang tulus karena Allah itu sangat berat. Karena mata itu nggak bisa didustakan, air mata itu nggak bisa didustakan. Ya, orang dia itu melihat Ka'bah bisa nangis, enggak? Bisa. Nangisnya karena apa? Macam-macam. Ya, ada yang karena dunia, ada yang karena perbuatan dosa, ya macam. Maka nangis dalam salat sampai merintih itu tidak membatalkan salatnya dan hukumnya mubah kalau niatnya tadi dorongannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian dia tidak bisa menjaga hatinya, mungkin ria-ria dan seterusnya, maka tidak boleh dia menangis. Jadi lihat dulu mudaratnya kemana. Apalagi sampai direkam, sampai lagi diupload. Aduh, ini zaman sekarang mau makan aja diupload, mau makan aja laporan, guys. Kita di sini guys gitu. Kasihan, kita yang kasihan ini di zaman sekarang. Semuanya butuh dilaporkan. Akhirnya terkadang-kadang apa? Hati ini yang terkotori. Ria ingin dipuji, takut dikritik, takut dicela, rakus dengan harta manusia. Ya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa meninggalkannya. Taib jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. An-nafhu athna'a salali hajatin. Bolehnya bagi orang yang salat di tengah salatnya untuk dia meniup karena ada suatu keperluan hajat. Demikian pula bolehnya untuk al-kalamul yasir, mengucapkan suatu perkataan yang ringan. Ya, karena ada suatu kemaslahatan. Ini boleh hukumnya. Ucapan yang ada kemaslahatannya, ringan, bukan ucapan zikir, bukan ucapan yang lain. Tapi dibutuhkan dalam salat. Contohnya ketika mendapati imamnya lupa baca Al-Fatihah. Sementara imamnya merasa dia sudah membaca Al-Fatihah, jadi langsung suratan. Ini biasanya terjadi pada salat Id. Karena takbirnya kan banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah 7 kali langsung Al-Fatihah
langsung suratan. Imamnya diucapkan subhanallah, cuma ngulang lagi suratannya dari awal. Dikiranya suratannya yang salah. Maka pada saat kondisi seperti ini, itu kita boleh mengucapkan ucapan yang ringan untuk mengingatkan imam. Misalkan mengatakan Al-Fatihahnya belum gitu. Kita boleh mengucapkan demikian. Pak Imam, Al-Fatihahnya belum. Kalau kita nggak mengucapkan, kalau kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, ya diulang terus ayatnya. Jelas ya? Jadi harus ada ucapan. Maka ucapan yang ringan ini kalau ada kemaslahatannya dibolehkan. Jadi dibolehkan. Demikian pula tadi ucapan alhamdulillah bagi orang yang dia bersin di dalam salat dibolehkan. Tetapi tidak boleh untuk menjawabnya bagi orang yang mendengarnya. Demikian pula bagi orang yang tidak salat, boleh untuk mengajak bicara bagi orang yang sedang salat. Karena ada satu hajat. Seperti tanya kuncinya di mana, ya, orang lagi salat tanya kunci di mana. Dia nunjuk. Ngomong enggak apa-apa. Ya, sudah makan belum? Dan seterusnya. Kalau ada hajat, ya, maka boleh untuk mengajak bicara orang yang sedang salat. Ya, boleh untuk mengajak bicara. Ini hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dibolehkan di dalam salat. Demikian pula dibolehkan untuk berdehem ketika ada hajat. Ya, misalkan dia melihat ada yang perlu untuk didehamkan. Ada anak kecil mau jatuh sementara dia jauh posisinya, ada yang dekat, kita boleh mengisyaratkan dan kita berdehem supaya itu ada sesuatu yang perlu untuk ditangani. Termasuk kita lagi sholat, dengar ada orang ketuk pintu atau dengar ucapan salam, kita lagi sholat sementara yang lain nggak dengar, kita boleh berdehem untuk mengisyarat ada sesuatu yang terjadi. Ya, kemudian didatangi, anopo, kita nunjuk gitu. Anak tamu gitu. Misalkan demikian. Ya, baik. Wallahu ta'ala alam, ini jamaah yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.